ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامع من الذنب وغفر الذنوب الله وسامع من الذنب وغفر الذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب 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 الله يا رسول الله الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من لا حمد الله شاء له تواق سبح في كفي تراها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil karena kita selamat dari ilmunya kita dapat berbuka ini dengan kita untuk mengawali kegiatan hari ini dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Karena ini baiklah, untuk materi ini kita mengisi kajian hari ini. Saya persilakan kepada Dr. Abu Bakar Iskandar, Dr. Aris Esti, kemudian kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Paslon yang saya hormati, Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Bapak dengan guru dan wakil saya muliakan, para mahasiswa yang saya layani. Singkatnya diri sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang balik dunia karena kata isu abadah wa amal akhirat karena kata judul hari ini yang kita akan bahas dan kita akan bicarakan adalah mengenai umat melalui gerakan vaksin. Bapak Kanselir yang saya hormati, sebelum saya bahas tentang keberadaan umat melalui gerakan vaksin, terlebih dahulu saya jelaskan tentang penilaian sebagian kalangan, khususnya non-Islam, terhadap Islam yang dinilai masih menjadi nabi anak degradasi. Memang dulu dan sekarang ramai yang marah dipersoalkan tentang mukhalifnya umat Islam. Banyak yang menganggap penyakit mukhalif itu telah merayap dalam Islam, sehingga gerakannya telah menjadi stagnan, seakan-akan sudah kehilangan diri mustahil. Karena itu, sebagian orang menilai Islam nyaris kehilangan rasionalitas dan ketinggalan zaman. Bahwasannya masih sempit, Islam kurang memandang ke depan, tetapi masih melihat ke belakang sambil jumping atau lompat di tempat. Saya sendiri berpendapat bahwa memang banyak hal yang harus diperbaiki agar Islam lebih baik dan sustainable. Sesuai peran yang dihadapi saat ini, perlu mereposisi kembali kontur dan konfigurasi pola pikir dunia Islam yang lebih pragmatis. Reposisi adalah upaya melakukan perubahan sesuai peran yang dihadapi Islam saat ini maupun yang akan datang. Reposisi menghendaki Islam untuk
merekonstruksi keunggulan. Harus tidak dilupakan bahwa Islam telah banyak memberikan pendidikan baik dari anak-anak sampai perguruan tinggi dan pesantren, dan sudah banyak melakukan hal penting untuk negeri ini. Tetapi kita juga mesti jujur bahwa masih banyak yang belum dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dzalika bi Allah lam yakun maghfirah ni'matan amaha ala qaumin hatta bi qaumin yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim. Artinya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu yang telah dilakukan dari suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha. Bapak Rektor beserta wakil-wakil rektor yang saya hormati, karena itulah menjadi sangat penting rancang pola pikir atau mindset yang merupakan model pemimpinan umat yang menjadi core attention atau perhatian tinggi dalam bidang keunggulan Islam, baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif Islam, untuk mengatasi masalah umat baik di level lokal, regional, atau level nasional dan internasional. Sebagai seorang yang cukup lama beraktivitas di Muhammadiyah sejak remaja sampai hari ini, sampai sekarang, dan pernah menjadi dosen dan fungsionaris di Muhammadiyah, tentu banyak pengalaman yang diperoleh dalam mengembangkan kapasitas personal maupun kapasitas umat. Karena itu, saya merasakan betapa Muhammadiyah telah memperjelas pemahaman pendidikan dan Islam begitu kompleks, lugas, jelas dan gamblang, very clear. Pengembangan hard science dan soft science di kalangan dunia Islam untuk respon umat Islam yang dinilai masih pada area degradasi, mau tidak mau harus memiliki ilmu lunak dan ilmu keras. Basic hard science adalah teknik sipil, teknik arsitektur, perencanaan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan basic soft science adalah psikologi, sosiologi, administrasi, komunikasi, dan lain-lain. Sehingga Islam akan memperoleh manusia berkualitas. Manusia berkualitas menurut saya adalah manusia yang produktif, memiliki daya pikir dan daya kerja yang tinggi, energi, memiliki daya tahan dan kreativitas, berani berisiko, memiliki daya juang, daya saing, dan kemandirian besar, berani konsekuen, memiliki daya penalaran dan rasionalisasi yang tinggi, memiliki daya pikir dan kepedulian diri yang tinggi, berani memberi pengakuan kepada hak orang lain, berani mengeluarkan pendapat, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Inilah kemudian dikatakan manusia paripurna. Pertanyaannya adalah, apakah umat kita telah dikategorikan manusia berkualitas, lalu disebut sebagai gold generation atau generasi emas? Mari kita kaji bersama, baik dosen atau mahasiswa, ketika kita kuliah, kita luangkan waktu PPKS bersama, dan kita bina bersama jika belum mencapai degree of excellence atau derajat di antara manusia Islam, sehingga diperlukan perencanaan strategi untuk meningkatkan hidup Islam. Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 128. Tabuna bikul lirin ayat basyur. Artinya, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Ada penjelasan para mufassirun terkait surat Asy-Syu'ara ayat 128. Seperti tafsir Al-Yasar
Kementerian Agama Saudi Arabia. Apakah kalian akan mendirikan di tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan yang menjulang tinggi, yang membuat kalian merasa mulia karenanya dan olok-olok orang-orang yang berlalu lalang di situ? Itu hanyalah main-main dan keborosan yang tidak membawa manfaat bagi kalian untuk agama dan dunia kalian. Dan kalian membuat istana-istana yang kuat dan benteng-benteng yang kokoh, seolah-olah kalian akan hidup abadi di dunia dan tidak akan mati. Dan apabila kalian melancarkan tindakan aniaya terhadap salah seorang makhluk, baik dengan pukulan atau pembunuhan, kalian lakukan itu sebagai orang-orang yang bijak. Keterlibatan umat Islam, bapak-bapak dekan dan wakil-wakilnya yang saya banggakan. Secara historikal, studi longitudinal atau time series atau studi lintas waktu menunjukkan eksistensi Islam telah memiliki kapasitas yang luar biasa jika dibandingkan dengan umat lain. Keluar biasa itu terlihat ketika debat lintas agama. Seorang mu'alaf dan Isra Tulen menguasai konten Al-Quran maupun Bible perjanjian lama dan perjanjian baru. Jika dibandingkan dengan murtadin botol atau murtadin bodoh dan tolol dan non-Islam Tulen yang tidak menguasai Bible apalagi Al-Quran. Karena itu para murtadin botol tadi senantiasa menunggak ayat Al-Quran lalu dia siapkan kepada orang lain. Seperti saudara saya pun Ibrahim yang bilang umat Islam itu ada raja untuk 10 orang. Padahal di ayat itu dia tidak baca sebelumnya. 10 orang itu kalau dalam benar tempur tidak separuh. Dalam benar tempur itu Islam itu ada sopan satunya untuk tempur. Jadi kalau tempur misalnya di setiap terjadi di Sulawesi Tengah, Poso itu orang-orang tua diselamatkan untuk Islam. Anak-anak diselamatkan, ibu-ibu selamat, perempuan diselamatkan, kemudian tempur dengan yang tempur dengan pihak yang tempur. Itulah akhlak dalam pertempuran Islam. Kapasitas religiositas itu berbasis pada keterlibatan religiositas. Dampaknya kemudian mempunyai gengsi Islam. Artinya setelah mengalami proses religiositas, umat outputnya adalah memiliki kapasitas religiositas yang holistik. Kapasitas religiositas yang mantap ini memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi keterlibatan ideologi, belajar beriman dan Islam dan lain sebagainya, dimensi keterlibatan ritual, ibadah wajib dan ibadah sunnah, dimensi keterlibatan intelektual seperti yang sekarang kita lakukan, pengajian, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Dimensi keterlibatan konsekuensi membedakan mana yang dosa dan mana yang tidak dosa, mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang layak dan tidak layak untuk dilakukan. Yang terakhir dimensi keterlibatan pengalaman. Ini tentu kasus-kasus terpilih yang dihadapi yang pernah dialami oleh kita semua. Kita semua pernah mengalami apa yang disebut dengan keterlibatan pengalaman. Misalnya seorang pendeta di Yogyakarta ketika dia ibadah jauh dari masjid, jauh dari pemukiman Islam, jauh dari musola, tapi begitu mereka beribadah terdengarlah suara ngaji. Suara ngaji itu hanya mengucapkan surat Al-Ikhlas selama 3 bulan. Maka istri dari seorang pendeta itu langsung mengatakan kepada suaminya, "Bapak, segera saya harus pindah ke Islam. Karena sangat mengherankan, kenapa kita setiap pagi ibadah malam selalu terdengar suara ngaji. Selalu dengar suara ngaji yang ucapannya adalah surat Al-Ikhlas." Itu yang terjadi pada diri seorang pendeta dan keluarganya. Kemudian mereka datang
Bandung menghadap ke Gua dan ucapkan 2 kali masalah. Lalu ke Bandung menghadap ke Sulawesi dan sampai hari alhamdulillah Islam yang baik. Demikian pula Ustaz Yahya Walini ketika dia di Sulawesi Tenggara lewat seorang penjual ikan, lalu dia panggil masuk di rumahnya, lalu bercerita tentang Islam. Dia sedang bicara dengan seorang penjual ikan itu, istrinya nggak tahu. Istrinya tahu bahwa suaminya sedang ngomong sendiri. Lalu istrinya menduga jangan-jangan suaminya itu terganggu sarafnya. Padahal dia sedang bicara dengan seorang penjual ikan. Lalu penjual ikan itu dia cari keliling Sulawesi di kota Kendari, tidak pernah bertemu sampai hari ini. Dan alhamdulillah itu yang membuat menjadi sangat kuat untuk memeluk Islam seorang Manado. Nah, orang Manado itu beda dengan orang Batak. Orang Manado itu sulit sekali masuk Islam. Beda dengan orang Batak atau orang Nusa Tenggara. Ada keluarga, satu keluarga bisa ada Islam, bisa ada Kristen. Tapi orang Manado sulit sekali menerima Islam. Tapi akhir-akhir ini begitu orang Manado itu mengalir banyak berbondong-bondong Islam. Belajar hebatnya kekuasaan Allah. Hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki 5 dimensi keterlibatan universitas umat, Islam juga memiliki sejumlah dimensi lain. Misalnya memiliki kapasitas syariah. Memiliki kapasitas syariah yaitu insan Islam memiliki pengetahuan dasar Islam. Memiliki kapasitas muamalah. Memiliki kapasitas muamalah dalam pengertian mampu menjalankan fungsi instrumental atau mampu melaksanakan kegiatan profesinya secara proporsional. Ustaz, kiai, guru, dosen, dokter, hakim, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus tugasnya seorang ustaz tapi diambil oleh seorang insinyur. Secara profesional kita lakukan itu. Menghargai profesi setiap orang. Memiliki kapasitas akhlak. Memiliki kapasitas akhlak dalam arti memiliki pengetahuan tentang akhlak merupakan iman dalam kehidupan sehari-hari atau budi pekerti. Tapi kita juga harus tahu bahwa menilai seseorang itu tidak cukup dengan satu indikator saja. Misalnya dari agama, aspek perspektif agama. Tapi kita juga harus lihat perspektif hukum. Kita juga harus lihat perspektif etika. Kita juga harus lihat perspektif etika. Agama pasti yang halal, yang haram pasti kita tahu bersama. Hukum kita tahu ada konsekuensinya dari tindakan pidana atau tindakan kekerasan. Etika pantas atau tidak pantas kita lakukan, layak atau tidak layak kita lakukan. Misalnya begini, saya sedang makan, ini pengalaman saja Pak Dr. Amir. Saya pas makan di Negeri Padang, di situ di Baranang siang, saya udah pesan makan, tiba-tiba ada yang menggoda dekat saya. Nasi sudah siap di depan. Nah, saya yakin bahwa yang menggoda itu bukan orang bodoh. Lalu saya bilang sama istri saya, udah aja kita bungkus saja, kalau pulang ke rumah aja kita makan. Karena sangat menyedihkan. Sorry adik-adik sekalian, saya dulu masih anak-anak, masih remaja. Adik saya itu lebih fanatis lah. Kalau kita ke daerah non-Islam, adik saya kalau makan, nasi itu di atasnya dia tidak ambil. Yang di dekat piringnya itu dia tidak ambil di tengah-tengah baru dia makan. Yang ini piring ada nasi, di atasnya dia tidak ambil. Yang tersentuh dengan piring juga dia tidak ambil yang korek yang di tengah-tengah dia makan. Saya bilang kalau kamu begini, kalau kita ke daerah pedalaman, kita bisa lapar mati lapar karena kamu punya fanatiknya. Sebaliknya kalau saya lihat makanan yang dipegang sama tangan, tak mau saya makan dulu Pak. Masih di kampung. Kecuali ibu saya yang pegang saya makan. Kalau ketiga di kebun, suatu ketiga pas kebun,
kerja di kebun, makan rame-rame, saya lihat ini orang non-Islam. Kalau di sana kan kerja kebun itu kan gotong royong. Saya lihat yang pegang ini non-Islam, pegang daging atau ikan, saya langsung pergi jauh dari rumah. Tak mau saya makan. Nah, keadaan itu sampai terbawa hari. Kebiasaan terbawa sampai, mohon maaf kalau saya lihat di warung makan, kalau dipegang tangan langsung sudah. Saya nggak makan ya. Saya milih yang lain. Ini dulu bahasa kita bahasa sehari. Jadi itu etika. Misalnya kita orang Sunda, kalau jabat tangan itu kan tidak harus pegang keras-keras, nggak boleh. Jauh-jauh saja. Kalau di Jawa masih sempurna, karena saya pernah hidup di Jawa, di Malang selama 7 tahun, Jawa Timur. Di Jawa masih bisa pegang. Kalau kita di sini kan dianggap kurang sopan. Sebaliknya kalau saudara itu jalan-jalan ke Ambon, ke Manado, orang pegang kita jabat tangan langsung dicium. Itu kebiasaan. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa. Itu yang disebut etiket. Adat istiadat yang berlaku di situ. Karena itu ketika kita mulai berlaku seorang harus dilihat dari 4 indikator. Lihat dari agama, hukum, etika dan etika. Nah, itu yang membuat kita menjadi eksis di daerah ini. Suatu ketika saya ikut riset di Pulau Bagian Barat, salah satu desa tertinggal di Indonesia, jalan kaki selama 7 jam. Bang dari proyek dari Bang ya, saya ketua timnya waktu itu, kita jalan kaki. Pas di daerah itu lalu ada pesta apa namanya, kawin. Kalau kita kan potong hewan kan sopan. Non Islam babinya itu ditaruh, kepalanya ditaruh di atas kayu, dibelah saja dengan parah. Dan tidak disembelih kayak kita. Lalu kami disuguhi makanan, ada minuman kerasnya, ada birnya, ada cilevernya, semua ada di situ. Jadi untuk supaya orang itu tidak tersinggung, saya bilang begini, Pak, saya riset, Bapak, saya kebetulan minggu lalu diperiksa oleh dokter untuk sekarang ini boleh minum minuman keras. Mungkin 2-3 minggu lagi baru saya bisa makan. Tapi seminggu lagi kan udah pulang ke kampus. Nah, untuk menjaga yang satu orang yang non Islam itu tersebut. Nah, di Flores bagian barat itu orang yang sangat disiplin. Datang terlambat 5 menit mereka kritik sama kita. Bapak datang menghambat saja pekerjaan kita. Ya, kita maklum saja. Intellectual capacity, umat Islam juga memiliki kapasitas intelektual. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, umat wajib memiliki di bawah intelektual atau intellectual capacity. Artinya, umat mempunyai wawasan keilmuan yang didukung oleh intellectual curiosity dan intellectual exercise. Intellectual curiosity yaitu ambisi tahu terhadap profesi melalui riset, reading, writing, and listening. Ini yang dulu saya kuliah di IPB University di Bogor ini, ketika kita belajar, jadi masuk tes pertama juga tidak lulus, tidak sampai 550, harus kuliah pra semester, 1 semester. Jadi ketika kita duduk, waktu ujian, 1 orang 1 meja. Yang kita bisa nangkap itu kalau dialek Asia gampang kita, baik itu dari Jepang dan Chinese Indonesia gampang kita nangkap. Tapi begitu kita dihadapkan dialek Inggris luar biasa susahnya kita nangkap. Begitu salah konsentrasi pasti salah. Karena itu saya hanya dapat nilai B saja berwaktu karena kurang konsentrasi. Dialek Inggris British luar biasa, hampir tidak bisa kita bedakan satu kata dengan kata yang lain.
Karena itu seorang dosen baru dikatakan hebat dan tidak dikatakan guru jika rajin melakukan riset, writing, and teaching. Hasil riset Profesor Hasan Walidono, dosen Universitas Hasanuddin Makassar, menunjukkan bahwa seorang dosen bergelar doktor selama setahun tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, kapasitas personalnya akan menurun seperti anak S2. Demikian pula anak S2 tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak pernah mendengar, kapasitasnya akan turun seperti anak S1. Anak S1 juga demikian. Kalau tidak pernah belajar, mengajar, membaca selama kapasitasnya akan turun seperti anak SMA. Mulai tidak ada. Jadi idealnya seorang S3 itu kadang 1000 orang S2 sekalipun tidak akan sama. Itu idealnya. Dan seorang anak S2 itu kadang 1000 orang anak S1 tidak akan sama berkualitas. Itu idealnya. Tidak akan sama dalam ranah keilmuan dan integritas. Ya, kecuali doktor dan magister apa-apa. Tapi sebaliknya, seorang S1 yang belajarnya rajin, menulisnya rajin, kapasitasnya akan menjadi seorang doktor atau seorang magister. Bisa. Ya, doktor, magister tadi mungkin hanya memiliki jasa formalnya saja, tapi bisa dikalahkan oleh anak S1. Andai kata anak S1 itu belajarnya rajin, menulisnya rajin, mendengarnya rajin. Mendengar maksudnya ikut seminar, ikut lokakarya, dan lain sebagainya. Ikut pengajian sebagainya. Menurut muncul pertanyaan, bagaimana dengan profesor? Jawabannya, profesor itu cuma jabatan akademis saja. Yang perlu dibanggakan adalah doktornya atau magister. Saya sependapat dengan almarhum Profesor Nurholis Majid ketika dia dibuka menjadi profesor, dia mengatakan dalam orasi dunianya, janganlah sudah terlalu mengangkat-angkat saya sebagai profesor, memuji saya, tapi pujilah saya sebagai seorang doktor, bukan profesor. Kalau profesor itu kalau sudah memenuhi syarat, semua persyaratan dipenuhi, 2 bulan sudah keluar profesor. Tapi kalau persyaratan tidak dipenuhi, maka bisa 1, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa gagal. Jadi tanpa doktor tidak mungkin ada profesor. Tanpa doktor tidak mungkin ada profesor. Tetapi di lain pihak, profesor itu sangat penting di sebuah perguruan tinggi karena akan mengangkat derajat universitas yang bersangkutan. Bisa buka S3 kalau ada profesornya. Tanpa ada profesor tidak bisa buka S3. Minimalkan 2 orang baru bisa buka 1 program studi S3. Jadi kita bangga di situ. Tapi saya pribadi lebih bangga kalau dokternya. Karena waktu saya studi, saya pernah stres selama sekali menghadapi ujian komprehensif prelim namanya. Waktu di ITB sana, saya ke dokter 24 jam. Saya 24 jam dokternya periksa saya, Pak, tidak ada penyakit yang saya periksa. Terus apa yang Bapak istirahat saja. Begitu saya tidur selama kira-kira setengah hari, saya terus mengatakan kepada dokter, Pak, saya sudah sembuh, saya mau pulang. Cuma stres aja, cuma stres. Itu yang salah. Tapi sekarang urus profesor tidak pernah saya stres juga, biasa-biasa saja. Walaupun sudah di meja dikti, sudah diusul di meja dikti sana, dikti Bandung, tapi tidak stres, biasa-biasa saja. Mau dikasih, ya dikasih, tidak pun tidak apa-apa. Tapi yang penting bahwa kita sudah usul di meja dikti, nggak dievaluasi, kapan keluar profesornya itu saja. Intellectual exercise adalah sikap umat yang berani mengungkapkan hasil-hasil kajian melalui metode ilmiah maupun eksperimen di lapangan dengan maksud untuk mengungkapkan kebenaran hakikat, kebenaran sejati, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3, wa idza rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
fil ardi khalifatan walu taj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka wala inni a'lamu ma la ta'lamu. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Pemberdayaan umat yang memiliki keunggulan intelektual jika memiliki ekonomi yang kuat. Karena itu perlu pemberdayaan. Ekonomi tidak kuat, maka gampang-gampang juga jadi utang. Orang bisa beli dengan super satu bungkus beras 1 kilo bisa jadi utang. Tapi alhamdulillah banyak pihak utamanya non-Islam mengatakan baik itu di YouTube atau di media-media massa yang lain, seorang misionaris itu sulit sekali masuk di Jawa Barat. Kenapa? Kita di Jawa Barat itu begitu kuatnya agak beda dengan di Jawa Timur sana. Jawa Timur sana, karena saya pernah hidup di sana jadi tahu juga. Atau di Jawa Tengah banyak ustaz juga. Pemberdayaan umat adalah upaya meningkatkan mereka yang tergolong powerless atau tidak mampu atau miskin menjadi powerful, mampu atau sejahtera, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian ini mengarah kepada persoalan kesejahteraan yang bersifat material. Sedangkan kesejahteraan yang bersifat material tidak dibahas dalam kajian ini. Sekalipun dua lingkup kesejahteraan itu sendiri menyangkut pula kesejahteraan yang bersifat material. Misalnya kebahagiaan, puasa, dan kesejahteraan. Kebahagiaan itu dari hati. Kesejahteraan bisa diukur dengan materi. Kepuasan juga bisa diukur dengan materi dan non-materi. Tapi kebahagiaan itu urusan hati. Sekalipun misalnya engkau digoda untuk murtad, tapi karena engkau sudah begitu mendalamnya agama Islam, tidak mungkin sudah murtad. Misalnya Al-Mukarram Habib Rizik yang katanya mau disogok dengan 1 triliun, itu dia bisa diam, tidak usah bersuara. Tapi dia menolak secara tegas. Nah, orang semacam Habib Rizik itu kan susah kita dapat. Sangat berat tugasnya. Sangat berat tugasnya. Siapa yang berani seperti itu? Siapa yang berani menjalankan mara'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika aqul iman. Barang siapa melihat di antara kamu melihat kemungkaran adalah yang rubah dengan kedua tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan lisan maka berdoa dalam hati. Habib Rizik tidak begitu. Dan itu yang paling berat, yang susah dijalankan oleh para tokoh Islam ya. Tokoh Islam ya. Karena itu pantaslah kalau disebut dari imam besar HRS Habib Rizik Syihab, cucu Rasulullah dari atas turun ke bawah. Clear, dia adalah cucu Rasulullah, tidak diragukan. Maka barang siapa yang benci cucu Rasulullah, ya jangan sampai di hari akhirat tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Maka saya pernah bilang sama teman-teman yang suka benci Habib Rizik, saya bilang jangan Habib Rizik itu cucu langsung dari Rasulullah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbuat jahat, tapi orang selalu mencari-cari kesalahan dia. Tidak paham telah Habib. Model pemberdayaan umat, teman-teman semua yang saya hormati, model adalah deskripsi tentang keterkaitan antara kebutuhan, potensi dan masalah yang disederhanakan dalam suatu pemikiran logis berdasarkan kenyataan. Dalam menyusun model bisa saja beberapa kali mengalami perubahan sebagai hasil dari fokus studi Kaiser, loka karya, seminar, dan penelitian. Model bisa berbeda-beda tentang suatu brand design.
Model tertentu tidak bisa dikatakan paling benar, tetapi beberapa di antaranya lebih berguna daripada yang lain, atau lebih cocok dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya, berbagai model yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tujuan dari model-model tersebut adalah untuk memperbaiki kesejahteraan. Model beberapa ini kemudian dioperasionalisasikan melalui berbagai program pemerintah. Misalnya, program yang diturunkan oleh pemerintah sebelum krisis sangat berhasil menekan prevalensi kemiskinan. Ini data lama. Mudah-mudahan kita bisa dapat data yang baru, data lama yang sengaja saya contohkan saja. Dari tahun 1970 sebanyak 70 juta berhasil dikurangi menjadi 32,5 juta pada tahun 1996. Selain berbagai program dikemukakan di atas, juga beberapa program diluncurkan dari berbagai departemen seperti UB, kelompok usaha bersama, dari departemen sosial, program peningkatan pendapatan petani kecil dan nelayan P4K dari Direktorat Departemen Pertanian, beras miskin atau raskin, bantuan langsung tunai BLT, dan lain-lain. Tujuan inti dari program ini adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat miskin, sehingga tidak menambah parah bagi keluarga miskin itu sendiri. Namun terjadi krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, kemiskinan kembali meningkat menjadi 49,5 juta. Kemudian angka ini menurun pada tahun 2005 menjadi 35,10 juta, tetap meningkat lagi menjadi 39,5 juta pada tahun 2006. Kelompok masyarakat yang dianggap terpuruk dari dampak krisis ekonomi adalah kaum keluarga dengan banyak tanggungan, petani dan nelayan kecil, pekerja sektor informal, kemudian pegawai negeri golongan rendah, dan mereka yang terkena bencana alam. Saya masih lupa tadi intelektualitas tadi. Saya masih kembali lagi, saya lupa beritahukan. Ada profesor, kita masih profesor. Ada profesor yang mengatakan ini, kecerdasan intelektual itu dipengaruhi oleh jenggot yang panjang. Jenggot yang panjang. Selama saya belajar dan pernah menulis buku sosiologi kesehatan ini, tidak pernah saya menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa kecerdasan intelektual dipengaruhi jenggot yang panjang. Jenggot. Saya tidak sebut profesor siapa, tapi saya boleh mengatakan bahwa ini profesor dulu. Yang saya tulis di sini, sosiologi kesehatan ini, orang yang cerdas intelektualnya itu hanya dipengaruhi 3 faktor saja. Faktor pertama adalah gizi, faktor kedua adalah fisiologi atau kesehatan, dan faktor ketiga adalah psikologi. Gizi, kesehatan, dan psikologi. Kecerdasan intelektual seseorang dibentuk sejak janin sampai batas usia 5 tahun. Batas usia 5 tahun dipelihara secara baik, maka anak itu bisa akan cacat permanen. Penurunan kahita misalnya bisa terjadi. Maka kita mesti harus tahu bahwa kecerdasan dibentuk dari 3 faktor itu. Sekalipun 10% dibentuk dari turunan. Tapi karena itu saya mengatakan, ini profesor belajar di mana? Bahwa jenggot itu mempengaruhi kecerdasan intelektualnya seseorang. Kalau begitu, kita bisa mengatakan begini, lah orang jenggot panjang-panjang itu adalah pejuang semua, bahkan Nabi dan para sahabat. Mereka juga goblok kan? Ini yang susah. Kalau profesor saat ini susah. Jadi pejuang-pejuang dulu itu kan jenggot yang panjang. Apakah mereka goblok? Enggak. Orang pintar-pintar semua. Kritik terhadap model pemberdayaan sehubungan dengan naik turunnya angka kemiskinan tersebut, muncullah berbagai kritik terhadap model pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, upaya penanggulangan kemiskinan yang diterapkan negara berkembang, khususnya di Indonesia, dengan menggunakan dalil trickle-down effect atau menetes ke bawah, dinilai gagal telah gagal. Menurut pendekatan ini, yang amat penting adalah pertumbuhan ekonomi. Karena adanya investasi golongan mampu atau golongan kaya. Konsekuensinya kemudian adalah golongan miskin akan mendapat pengaruh atau terkesan dari pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh produktivitas ekonomi pada golongan kaya.
Namun demikian, dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, pendekatan ini memiliki mode of production yang berorientasi keuntungan yang sebesar-besarnya dan menempatkan guru sebagai alat produksi semata yang harus mengikuti kemauan pemilik perusahaan itu. Saya riset tahun lalu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara di perusahaan Cina. Saya sempat masuk di perusahaan ini, baik di Konawe atau di Jawa Timur dan di Batam. Orang Cina itu pintar. Semua atribut itu bahasa Cina, tulisan Cina. Orang kita yang S1 sama-sama dengan orang Cina, mereka itu pelayan. Suka antara-antara makan sebab pekerja Cina. Jadi Konawe, Sulawesi Tenggara. Apa artinya kita S1 tapi kita disuruh-suruh saya. Itu yang terjadi di sana. Mereka mengikuti kemauan di perusahaan itu. Kita tidak. Sekalipun kita ahli, tapi kita ditempatkan paling bawah. Itu yang terjadi. Demikian pula isu mengatakan bahwa orang Cina, guru Cina itu jutaan manusia datang ke sini. Itu juga tidak benar. Tidak benar. Karena begini, kontrak 6 bulan yang datang harus 6 bulan pulang ke Cina. Yang baru datang 6 bulan datang lagi. Yang lama sudah 6 bulan balik ke Cina. Ketika bertemu di airport, itu bertemu antara yang datang dan yang pergi. Memang banyak. Nah, orang tidak pernah tahu kalau itu bukan sirkulasi tenaga kerja dari Cina. Pergi dan datang dan pergi, datang. Jadi itu juga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pekerja Cina itu begitu banyak masuk di Indonesia. Dan tidak benar. Saya dapat data dari kantor dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, itu saya tahu data-data itu. Baik data dari tenaga kerja, dinas tenaga kerja, ataupun data dari imigrasi. Saya cari tahu semua, ternyata ya seperti itu. Bukan, tidak terlalu berlebihan isu yang dikembangkan. Orang Cina kan tidak mungkin berani sama kita. Tidak mungkin berani sama kita. Indonesia kan paling ditakuti di dunia. Tidak mungkin berani sama kita. Tapi kita harus menghargai saudara-saudara kita yang dari Cina. Kita patut mengikuti pola bisnisnya. Ada yang kita harus ikuti. Begitu saudara masuk di perusahaan Cina atau toko Cina, sangat luar biasa melayani konsumennya. Jika dibandingkan dengan toko kita yang pribumi, kita baru masuk mau beli sesuatu, masih orang yang masih di belakang sana. Tunggu nanti saya. Orang Cina tidak begitu. Standby di tempat. Strategi pemberdayaan para mahasiswa yang saya banggakan. Strategi pemberdayaan adalah mengembangkan ekonomi umat dengan mendorong simpan pinjam sebagai titik masuk atau entry point, mengarah kepada bentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah merintis lebih maksimal lembaga keuangan bank dan non-bank di tiap kecamatan. Dengan begitu, pemberdayaan umat yang powerless menjadi powerful memerlukan payung politis, sehingga pemberdayaan umat diselenggarakan dalam jangka panjang dan sustainable. Harus tidak dilupakan bahwa umat kita adalah multi etnis, sehingga strategi pemberdayaan menurut saya dilakukan melalui 2 cara, yaitu tabungan melalui kotak amal dan B, tabungan melalui bank. Nah, ini terakhir. Tabungan melalui kotak amal merupakan embrio dari menabung bank, yang sebenarnya penjelmaan dari kebiasaan umat untuk menabung melalui celengan di tiap keluarga yang diinvestasikan dalam rangka mendidik umat agar selalu hidup hemat dan membiasakan diri atau berisiko untuk menabung dari keuntungan rezeki atau berkah yang diperoleh dari usaha produktif, misalnya minimal Rp1.000 per hari. Kotak amal tabungan rutin setiap hari minimal Rp1.000, bisa diberi nama gerakan infak 1000 yang dulu ceramah saya tadi. Yang dimaksud dengan gerakan infak 1000 adalah suatu gerakan menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki atau berkah yang diperoleh. Misalnya sebuah keluarga memperoleh keuntungan Rp1.000, maka diambil Rp1.000 kemudian dimasukkan ke dalam kotak amal di rumah masing-masing. Demikian seterusnya. Kotak ini terdapat 2 lubang, yaitu kotak infak dan kotak angsuran. Kotak infak adalah kotak khusus untuk menabung infak Rp1.000, sedangkan kotak angsuran adalah kotak untuk mengembalikan modal pinjaman.
Uang pinjaman dipergunakan untuk modal usaha yang bersifat produktif, tetapi setiap peminjam diwajibkan menabung untuk angsuran sebesar 10% dan untuk infak 5%. Misalnya, sebuah keluarga meminjam 500.000 rupiah dan diprediksi laba minimal sebesar 20.000 rupiah per hari, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Tabungan angsuran sebesar 2.000 rupiah, tabungan infak sebesar 1.000 rupiah, pendapat keluarga sebanyak 17.000 rupiah. Yang tadi 20.000 tadi. Jika jumlah peminjam sebesar 100 orang, maka setiap hari diperoleh tabungan angsuran 100 kali 2.000 sama dengan 200.000. Tabungan infak 100 kali 1.000 sama dengan 100.000. Pendapatan anggota 15.000 kali 100 sama dengan 1.700.000. Maka dalam jangka waktu sebulan atau 30 hari akan diperoleh tabungan angsuran 200.000 kali 30 sama dengan 6 juta. Tabungan infak 100.000 kali 30 hari sama dengan 3 juta. Pendapat keluarga 1.700.000 kali 30 sama dengan 51 juta. Dengan jumlah modal pinjaman 51 juta untuk 100 peminjam, maka pengurus bisa menolong sebanyak 100 pengusaha kecil. Bahkan dapat menambah 2 anggota baru yang diambil dari tabungan angsuran dan di samping memperoleh pemasukan dari tabungan infak. Dengan demikian dapat estimasi jika jumlah dana pinjaman lebih besar, begitu pula jumlah anggota dan pendapatan laba anggota lebih banyak, kesejahteraan keluarga semakin meningkat. Ini model yang saya niru dari sebuah pesantren di Kelurahan Gading Kasri, pesantren Miftah Huda, Kota Madya Malang. Ketika saya riset di sana dan berhasil dilakukan ini di Kelurahan. Dulu disebut gerakan infak 100, tapi 100 kan sudah amat kecil, maka di sini saya kembangkan menjadi gerakan infak 1.000. Waktu itu ide ini masih dilepas, tapi saya masukkan dalam tesis saya menjadi tulisan yang resmi di sini. Gerakan infak 1.000 ada di Kelurahan Gading Kasri, pesantren yang Miftah Huda di Kota Madya Malang. Waktu saya masih tinggal di sana, dan itu berhasil di kelurahan itu. Setiap masyarakat di situ bisa diberdayakan melalui gerakan infak 100 waktu. Nah, kalau gerakan infak 1.000 ini kalau dipraktekkan mungkin saja bisa. Tapi kita uji coba dulu di salah satu RT atau salah satu RW. Jangan sekaligus di satu desa. Insya Allah bisa berhasil. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata dan kalimat yang kurang enak didengar, mohon saya dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu atas penyampaian materinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para jemaah yang ada di Al Quran dan jemaah yang ada di luar Zoom. Barangkali ada yang ingin sampaikan, ada yang ingin ditanyakan pada sesi hari ini, atau yang ada yang jelas, masih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Silakan pada Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom atau di ruangan ini yang ingin bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya di ruangan Zoom dan di ruangan luar ini, maka kami sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abu Bakar Iskandar sudah menyampaikan pencerahan kepada kita pada para pelajar yang berbahagia ini, yaitu
yaitu terkait dengan pertama mungkin terkait dengan motivasi untuk berinfak atau metode atau cara kita untuk berinfak. Tidak banyak-banyak, 1.000 ya Pak ya, 1.000 satu hari, 1.000 satu hari. Ya, kalau 1 minggu udah 7.000 ya, seperti itu ya. Kalau 1 bulan 360 hari, berapa tuh? 3 juta. 310 ya. Nah, kemudian Pak Alfa juga sudah menyampaikan kepada kita bagaimana tantangan yang harus kita persiapkan, kita sebagai seorang muslimat, bagaimana perjuangan para leluhur untuk memperjuangkan terus agama Islam ini untuk tetap tegak lurus, selalu diyakini, dipercayai oleh semua orang, ya, baik yang muslim, yang non muslim dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak tantangan yang harus dihadapi seorang muslim, khususnya kita ini pemuda-pemudi. Bahkan kan dijelaskan bahwa pemuda itu adalah suksesnya suatu bangsa itu, negara itu adalah di tangan pemuda dan pemudinya. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang muslim untuk bisa bersaing di masa depan. Terima kasih Pak Agus sekali lagi para jemaah yang ada yang secara luring dan juga yang jemaah yang secara daring. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Ya Rabbal Alamin. Barangkali di antara saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Semoga Allah juga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, rencana-rencana kita, rencana Universitas Juanda, rencana Yayasan Awaliyah, dan kita semuanya. Baik, terima kasih kepada jemaah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun babu pasti. Apa?